Shalom Aleihim, Bisem Yeshua HaMashiach, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya, Pendeta Henry Tandianta BBS. Kali ini kita akan membahas sebuah tema, begini ya judulnya ya. Yahudi Jemaah Iblis. Pak Pendeta kok judulnya kasar amat? Ini ayat Alkitab. Kalau ayat Alkitab ya tidak boleh disebut kasar. Yahudi Jemaah Iblis. Saudara-saudara, ada orang Indonesia yang ngaku Yahudi, benar? Padahal orang Indonesia, ya, jadi dia bukan Yahudi, tapi hanya ngaku-ngaku Yahudi. Lalu dia coba jadi Yahudi, mengimani agama Yahudi. Itu disebut di Alkitab disebut Jemaah Iblis. Serius Pak, serius. Ya, Pak, di Indonesia ada Yahudi nggak? Ya nggak tahu, tapi katanya ada yang ngaku-ngaku Yahudi. Ya, tapi kalau itu ada tuh Pak, saksi-saksi Yehova itu ya mungkin itu salah satunya. Bapak Yahweh itu salah duanya. Ya. Terus katanya ada jemaah Yahudi katanya di Indonesia, padahal orangnya orang-orang Indonesia semua. Ya, orang-orang mata sipit ya, orang-orang di daerah-daerah Indonesia Tengah, waktu Indonesia Tengah itu juga ada Yahudi ya, katanya ya. Yahudi Jemaah Iblis. Mari kita lihat di ayat Alkitab ya. Wahyu 2 ayat 9 dengan Wahyu 3 ayat 9 ini mirip ya. Yaitu jemaah iblis, mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi tetapi sebenarnya tidak, ya, melainkan berdusta. Mereka yang menyebut dirinya Yahudi tapi sebenarnya enggak, itu mereka berdusta. Itu lalu mereka membentuk sebuah kelompok jemaah, yang jemaah ini tentu saja Yahudi minded ya, memakai kitab Yahudi, belajar agama Yahudi. Ini disebut jemaah iblis. Di dalam Wahyu 3 ayat 9, satu-satunya yang bisa melawan jemaah iblis yang Yahudi minded adalah gereja yang berpola Philadelphia, yaitu kita, Gereja Alkitab Allah Esa. Makanya saya Gereja Alkitab Allah Esa selalu berani menghadapi orang-orang yang masih Yahudi minded, yang memakai kitab-kitab Tanak gitu. Saksi Yehova yaitu ortodok itu juga Yahudi minded, termasuk Yahudi minded. Bapak Yahweh ya, sayalah yang sudah dibuktikan dari dulu selalu bisa membuat mereka nyerah ya. Ya, karena ini tertulis di Alkitab, jadi saya tidak pernah mundur yang namanya menghadapi orang-orang yang masih Yahudi minded dengan kitab-kitab yang disebut Tanak, yang disebut kitab-kitab Yahudi. Catat baik-baik, Henry Tandianta tidak pernah mundur untuk debat. Tapi kalau cuma debat di WA itu yang ngalor ngidul, ogah juga saya gitu loh. Kalau berani ketemu. Saya dulu pernah ketemu di waktu mall itu masih baru, namanya di Bekasi yang gede itu apa? Sumarekon Mall. Waktu mall masih baru-barunya, itu saya pakai debat dengan orang saksi Yehova. Katanya pentolan saksi Yehova. Bertiga. Bule satu, orang Jawa satu, Batak satu. Entah bagaimana yang bule sama Batak ini penasaran, sekian tahun kemudian, nggak nyampe 2 tahun sih, dia bisa-bisanya datang nyariin saya loh. Heran saya juga kok ngerti ya, datang ke klinik istri saya. Pak Henry ya masih inget sama saya udah nggak inget ya. Kalau bulenya saya masih inget ya. Soalnya sekarang mereka sudah rambutnya putih, itu udah nggak inget lagi ya. Itu orang Yahudi ya. Ayat Alkitab menunjukkan di sini bahwa jemaah iblis itu akan kuserahkan kepadamu. Jadi yang bisa ngusir jemaah iblis, yang bisa ngusir saksi Yehova, yang bisa ngalahin saksi Yehova, cuman gereja bertipe Philadelphia. Siapa itu? Kami. Kami adalah Gereja Allah Esa yang menuruti firman Allah dan tidak menyangkal Yesus. Itulah satu-satunya yang Yesus bilang, akan kuserahkan kepadamu. Dan biarlah mereka tahu bahwa aku Yesus mengasihi kamu, mengasihi gereja-gereja kami ini yang penyembah Yesus. Jadi orang Yahudi itu cuman bisa kalah
kalau ketemu sama gereja-gereja yang betul-betul hanya menyembah Yesus. Kalau menyembah Tritunggal nggak bisa. Anda nggak akan bisa gereja-gereja Tritunggal mengalahkan orang Yahudi, nggak akan bisa. Cuman gereja Alkitab Allah Esa. Kamilah lawan orang-orang Yahudi. Lawan debat maksudnya ya. Lawan debat. Jadi orang-orang Yahudi dengar ini ya. Gereja Ortodok kalian yang masih punya latar belakang Yahudi, Anda yang punya pakai kitab Tanak dan lain sebagainya, maka satu-satunya yang bisa itu adalah kami. Ya. Oke. Kemudian apa sih yang menjadi mereka itu kok begitu ngeyel, begitu ngotot orang Yahudi itu ya? Sebenarnya hanya gagal. Dia tidak bisa mau menerima bahwa YHWH atau Yahweh atau Hasem apapun juga lah ya. Apa sebutan dia lah. Pokoknya YHWH yang dalam Alkitab bahasa Indonesia ditulis Tuhan huruf besar semua. Tuhan itu dia nggak bisa nerima kalau itu nama sebutan. Keluaran 3 ayat 15, itulah namaku untuk selama-lamanya dan sebutanku turun-temurun. Itu bukan nama diri. Buktinya sama LAI tidak ditulis YHWH, tapi ditulis Tuhan karena bukan nama diri. Ya, di Alkitab bahasa Inggris ditulis Lord huruf besar semua, di dalam Alkitab bahasa Cina disebut Sen huruf besar semua, dalam Alkitab bahasa Yunani disebut Theos huruf besar semua, karena ini bukan nama diri. Dia nggak bisa terima tuh orang Yahudi, ini nama diri, kan sudah jelas di situ. Namaku untuk selama-lamanya dan sebutanku turun-temurun. Nama sebutan, seperti Pak Kumis, Pak Gendut kan nama sebutan. Itu dia nggak bisa terima. Yang kedua, dia nggak bisa terima bahwa YHWH ini dibentuk menjadi manusia. Yesaya 43 ayat 10 dan 11, Allah dibentuk, itu dia nggak bisa terima. Ya, lalu apalagi kalau perjanjian baru nanti hubungannya sama Yohanes 1 ayat 14, firman menjadi manusia. Jadi YHWH dibentuk jadi manusia, yaitu Yesus, dia nggak bisa terima. Itulah Yahudi. Makanya ketika Yesus datang ke bumi lalu ngobrol-ngobrol sama Yahudi, Yesus kan ngomong, aku ini berasal dari Bapa itu loh, yang kamu bilang Bapa itu, aku dari sana. Maksudnya sebenarnya Yesus pengen ngomong, aku ini Bapa kekal. Ya, di dalam Yesaya 9 ayat 5, tapi kalau langsung ngomong gitu kan langsung digorok lehernya. Enak aja kamu bilang Allah dari Allah langsung dipotong kalau begitu ya. Makanya Yesus bilang, kalau Bapa itu Allahmu, kamu harus percaya pada aku, sebab aku memang berasal dari Bapa. Gitu ya Yesus bilang. Itu sebenarnya Yesus pengen ngomong, aku ini Yahwehmu itu loh. Ya, karena Yahudi itu tidak bisa menerima bahwa Yahweh sudah jadi manusia namanya Yesus, makanya Yesus di dalam Matius 23 ayat 33 dia bilang ular beludak. Ya, ular beludak itu kan iblis dan Satan di dalam Wahyu 12 ayat 9. Jadi Matius 23 ayat 33 ini link dengan Wahyu 12 ayat 9. Itulah ular, si naga besar itu. Lalu link juga di dalam Yohanes 8 ayat 44. Iblis jadi bapamu. Jadi clear, ya toh? Kenapa orang Yahudi disebut ular budak? Makanya ini disebut jemaah iblis. Jadi Yahudi itu jemaah iblis. Ya. Kita gereja Philadelphia ketemunya dengan Yahudi yang KW, bukan Yahudi asli. Kita kan di Indonesia ketemu Yahudi KW karena kekristenan kan sudah disebar ke seluruh jagat raya. Lalu ketemulah kita sama orang-orang Yahudi yang Yahudi KW, bukan Yahudi asli sana. Ini Yahudi mata sipit ya loh. Yahudi kulit rada hitam-hitam gitu ya, kayak Yahudi bewokan gitu ya. Indonesia tengah sana ya. Ya. Jadi ini Yahudi KW, Yahudi palsu, yaitu yang kalimatnya begini, jemaah iblis mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi tetapi sebenarnya tidak demikian, melainkan berdosa. Itulah Yahudi iblis, itulah yang diserahkan kepada gereja-gereja berpola Philadelphia, yaitu yang penyembah Yesus Allah yang benar. Oke? Lalu ini berlanjut persis sama dengan yang namanya kambing terkutuk yang masih penyembah Bapa. Ini juga sama persis, kalau Yahudi kan nggak mau terima kalau Yahweh itu jadi manusia namanya Yesus. Tritunggal nggak mau terima kalau Bapa itu sudah tidak ada lagi karena Yesus sudah naik ke surga. Bapa kan kiasan Yesus ketika Yesus jadi manusia. Ketika Yesus sudah naik ke surga, maka Bapa ini automatically not exist anymore. Yang gini nggak bisa diterima oleh Tritunggal. Tritunggal ngotot tetap nyembah Bapa. Maka Yesus juga mengatakan kambing terkutuk.
terkutuk, orang-orang terkutuk, sama dengan Yahudi ke lautan api. Yahudi juga ke neraka, iblis jadi bapamu. Ini juga sama, kambing terkutuk juga ke lautan api bersama iblis dan malaikatnya, persis sama. Ya, karena Tritunggal ini menolak bahwa Yesus Allah. Nah, sekarang kita ujinya di akhir dong, ya, endingnya. Sekarang Yesus apa nih hari ini nih? Ya, kita kan masih hidup nih, ya. Yesus sekarang apa? Ternyata Yesus Allah, berarti bener dong Alkitab. Bapa sudah nggak ada, di surga ada Bapa nggak pernah ada Bapa di surga. Wahyu 4 ayat 2 yang duduk di surga seorang, yaitu Yesus. Wahyu 21 ayat 7, Yesus adalah Allah yang benar. 1 Yohanes 5 ayat 20, Yesus Allah yang benar. Wahyu 6 ayat 10, Yudas 1 ayat 4, Yesus itu satu-satunya penguasa, nggak ada dua, nggak ada tiga, ya toh. Maha kuasa itu Yesus. Wahyu 1 ayat 8, Alfa Omega itu Yesus. Wahyu 1 ayat 8, Wahyu 1 ayat 17 18, Wahyu 2 ayat 8, Wahyu 21 ayat 6, Wahyu 22 ayat 13. Ya, Yesus yang di surga adalah Roh. Wahyu 2 ayat 7, Wahyu 2 ayat 7 habis 7 11 ya. 7 11, Wahyu 2 ayat 7 11 17, Wahyu 2 ayat 29 ya, 29. Lalu Wahyu 3 ayat 6, Wahyu 3 ayat 13, Wahyu 3 ayat 22. Mudah-mudahan bener ya. Ini biasa ya, kita juga harus hafal di luar kepala ya. Clear Bapak Ibu Saudara ya. Jadi Yahudi disebut jemaah iblis ya. Yahudi jemaah iblis ya. Kalau Tritunggal Protestan disebut jemaah kambing terkutuk. Dua-duanya adalah masuk neraka. Ini ayat Alkitab ya. Kok Pak Pendeta HTD kok kasar banget namanya kambing terkutuk? Lah memang Matius 25 ayat 41 memang bilang terkutuk kok. Enyahlah ke lautan api tempat iblis malaikatnya. Memang begitu ditulisnya, terkutuk. Kok tega-tega amat jemaah iblis? Memang begitu ditulisnya. Wahyu 3 ayat 9. Ditulisnya juga ular beludak. Matius 23 ayat 33. Memang begitu ditulisnya. Iblis jadi bapamu. Wahyu 8 ayat 44. Memang begitu ditulis. Bukan kasar, bukan, ayat Alkitab begitu nulisnya. Ya. Clear Bapak Ibu Saudara ya. Jadi begitu ya. Jadi Yahudi jemaah iblis. Kalau Tritunggal jemaah kambing terkutuk. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Yesus Allah yang benar memberkati kita semua. Tetap bersama saya Pendeta Hendy Tandianta BPS. Haleluya. Amin.